Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mikael sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 5. Nah, adapun materi yang akan kami bahas kali ini yaitu tentang konsep bisnis dan lingkungannya. Oke, langsung saja teman-teman, kita beralih kepada video pemateri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari kelompok 1. Ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul pengertian pengelolaan bisnis. Baik, secara historis, istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti business, yang memiliki arti tiga istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. Business sendiri kata dasarnya yaitu busi yang berarti sibuk. Sibuk di sini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan manfaat, laba atau keuntungan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mungkin materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan bisnis. Maksud dari tujuan bisnis sangatlah jelas, yaitu tiada lain untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang, dan dikenal masyarakat luas, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tujuan bisnis yang mendapatkan keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang, setiap perusahaan, dan lembaga apapun memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan, karena pada prinsipnya orang lain mendapatkan timbal balik yang positif dari apa yang sudah dikerjakannya dengan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan material. Kemudian, untuk perusahaan besar, dengan mengeluarkan produksi yang tinggi, melibatkan bagian pemasaran untuk menyebarkan dan memastikan produknya diterima pasar. Personalia yang berfungsi untuk memiliki kinerja dan kualitas kerja para karyawan. Semua itu dilakukan berupaya membuat produk dan jasa dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dan bermanfaat untuk konsumen. Perkenalkan, nama saya Arif Mikael. Tingkatan partisipasi bisnis. Dalam bisnis memiliki tingkatan atau level bisnis termasuk juga di dalamnya. Partisipasi dalam bisnis tentunya berbeda antara satu bisnis dengan level bisnis lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum. Di antaranya 1. Tingkat partisipasi bisnis domestik. Tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Nah, yang kedua itu tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Nah, yang ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional. Tingkat partisipasi perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini teman-teman, tingkat partisipasi perusahaan global. Tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu sistem ekonomi di dunia. Dimanapun kita berbisnis atau melakukan aktivitas bisnis, tidak lekang dengan sistem ekonomi negara bersangkutan. Ketika kita melakukan transaksi dan mengembangkan cabang bisnis kita harus tahu aturan main dari sistem ekonomi negara bersangkutan. Kemudian, kita pun harus sadar untuk mengikuti aturan main dari sistem ekonomi negara tersebut. Karena sistem ekonomi suatu negara adalah aturan
aturan yang diterapkan oleh negara tersebut yang berlaku dalam skala nasional, dan aturan-aturan ekonomi di setiap perusahaan yang bernomisili di negara tersebut mau tidak mau harus menginduk kepada sistem ekonomi yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Wahjono, bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan secara nasional untuk sumber daya di antara warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fatihah, kelas akuntansi A, akan memaparkan materi tentang lingkungan bisnis. Ada beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis. Pada dasarnya, lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua lapis. Lapis pertama merupakan lingkungan internal yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha sehingga dapat diarahkan sesuai keinginan perusahaan. Sedangkan lapis kedua disebut lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Malah, pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti karyawan, modal, bahan baku, peralatan mesin, dan komputer, atau metode manajemen yang digunakan oleh pelaku bisnis. Kelima jenis internal ini akan turut mempengaruhi maju mundurnya kegiatan bisnis. Namun karena ia berada di lingkungan internal perusahaan, sedikit banyak masih dapat dikendalikan dampaknya bagi kegiatan bisnis itu sendiri. Kelima faktor internal berada di bawah wewenang pelaku bisnis untuk mengatur dan mengelolanya. Karena itu, bila kegiatan bisnis sudah mulai beraksi, berarti faktor-faktor internal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi kelanjutan kegiatan bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajar Sultan dari Kelompok 1. Adapun kali ini saya akan mempresentasikan materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, bahkan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, nama dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham dan masyarakat. Adapun dalam etika bisnis ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengenalan diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk tersambung-sambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Terus yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Terus yang kelima, memaparkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Terus yang keenam, menghindari sifat 5K, yaitu kata belereng, kongkalingkung, koneksi, kolusi, dan komisi. Terus yang ketujuh, mampu menyelesaikan mampu menyelesaikan yang
besar itu besar. Terus yang kedelapan, menumbuhkan sikap yang saling percaya, menumbuhkan sikap yang saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Kira-kira begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.